Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi program linier. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi model matematika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi program linier dengan membahas nilai optimum fungsi objektif menggunakan uji titik pojok. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian KD keterampilan 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Indikator pencapaian kompetensi menentukan nilai maksimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan nilai maksimum dari permasalahan kontekstual dengan percaya diri. Nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok. Apa itu uji titik pojok? Uji titik pojok atau titik ekstrim merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier, yaitu dengan mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Adapun langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Langkah kedua, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Langkah ketiga, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Langkah keempat, berdasarkan hasil pada langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Contoh, Arya hendak menjual 2 jenis sepatu di tokonya, yaitu sepatu untuk wanita dan pria. Harga beli untuk sepatu wanita adalah Rp50.000 dan sepatu pria Rp100.000. Etalase yang tersedia hanya mampu menampung 100 pasang dan modal yang tersedia Rp8 juta. Harga jual sepatu wanita Rp60.000, sedangkan harga jual sepatu pria Rp110.000. Tentukan banyaknya sepatu agar keuntungan maksimal. Penyelesaian, misalkan X adalah sepatu wanita dan Y adalah sepatu pria. Kemudian kita buat tabel yang terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Kolom pertama kita tentukan ukuran. Kolom kedua harga beli, kolom ketiga banyak sepatu, dan kolom keempat harga jual. Di kolom ukuran terdapat sepatu wanita, sepatu pria, dan persediaan. Selanjutnya, kita akan mencari data di kolom kedua, yaitu harga beli. Selanjutnya, kita kembali ke soal untuk mencari datanya. Harga beli sepatu wanita Rp50.000 dan sepatu pria
Rp100.000. Sedangkan modalnya yang tersedia Rp8 juta. Kita masukkan ke dalam tabel. Tabel harga beli ya. Sepatu wanita Rp50.000, sepatu pria Rp100.000, persediaan modalnya Rp8 juta. Selanjutnya kita akan mengisi data di kolom banyak sepatu. Kita cek soal kembali. Banyak sepatu di etalase yaitu hanya mampu menampung 100 pasang. Kemudian sepatu wanita dan sepatu prianya belum diketahui. Jadi kita masukkan ke dalam tabel. Banyak sepatu wanita itu adalah X pasang. Sepatu prianya Y pasang. Dan persediaan di etalase tadi adalah 100 pasang. Tidak boleh lebih dari 100 pasang maksudnya. Kemudian di kolom harga jual, kita cek kembali ke soalnya. Harga jual sepatu wanita Rp60.000. Harga jual sepatu pria Rp110.000. Kita masukkan ke dalam tabel. Harga jual sepatu wanita Rp60.000. Harga jual sepatu pria Rp110.000. Selanjutnya, kita menentukan model matematikanya dengan memperhatikan tabel data yang telah kita peroleh sebelumnya. Kita perhatikan angkanya yang paling kecil. Di sini ternyata angkanya yang paling kecil adalah di kolom ketiga, yaitu di kolom banyak sepatu. Maka model matematikanya adalah bisa kita tuliskan menjadi X pasang ditulis X dan Y pasang ditambah Y. Persediaan 100 pasang berarti tidak boleh melebihi 100 sehingga tandanya lebih kecil dari atau sama dengan 100. Maka pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan yang pertama. Jadi kita sudah menemukan pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, perhatikan kolom yang kedua, yaitu di kolom harga beli. Dapat kita tuliskan bentuk pertidaksamaannya menjadi 50.000 X, X-nya itu adalah sepatu wanita, dan 100.000 sepatu pria, berarti tambah 100.000 Y. Persediaannya 8 juta. Persediaan di sini adalah modalnya tadi ya, maka tidak boleh lebih dari 8 juta untuk belanjanya. Jadi, tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil dari atau sama dengan. Angka-angkanya ini ternyata memiliki kelipatan yang sama. Dan di sini kita bisa lihat angkanya paling kecil adalah 50.000. Di sini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan jalan dibagi 10.000 atau dicoret nolnya 4 masing-masing angka. Maka diperoleh pertidaksamaan baru, yaitu 5X ditambah 10Y kurang dari atau sama dengan 800. Ternyata pertidaksamaan ini masih bisa disederhanakan lagi. Mereka memiliki kelipatan yang sama, yaitu 5. Jadi masing-masing kita bagi 5. 5 bagi 5 ketemu 1, maka kita tulis 1X atau tulis X saja. 10Y dibagi 5, 2Y. 800 dibagi 5, 160. Maka diperoleh X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 160. Pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan yang kedua. Jadi, model matematikanya adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 100.
X plus 2Y kurang dari sama dengan 160. X lebih besar sama dengan 0, maksudnya adalah X-nya nilainya positif. Dan Y lebih besar sama dengan 0, maksudnya juga Y-nya positif. Selanjutnya, pendapatan harga jual sepatu merupakan fungsi objektif. Tadi harga jual sepatu wanita adalah Rp60.000 dan harga jual sepatu pria adalah Rp110.000. Sehingga fungsi objektifnya adalah F X, Y sama dengan 60.000 X ditambah 110.000 Y. Selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian menggunakan grafik. Dari pertidaksamaan yang sudah kita peroleh tadi, maka kita ubah menjadi bentuk persamaan. Pertidaksamaan yang pertama menjadi persamaan X plus Y sama dengan 100. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Sehingga diperoleh titiknya adalah 0,100. Sekarang kita ganti jika Y-nya yang sama dengan 0. Maka X ketemu yaitu nilainya 100. Sehingga titik yang selanjutnya adalah 100,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua berubah menjadi persamaan X plus 2Y sama dengan 160. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya 80. Diperoleh dari mana 80? 80 diperoleh dari 2Y sama dengan 160. Yaitu 2Y itu kan bentuk perkalian berada di ruas kiri. Maka bentuk kali 2-nya dipindah menjadi bentuk bagi. Sehingga membagi 160. Sehingga diperoleh 80. Sehingga titiknya adalah 0,80. Sekarang jika Y-nya sama dengan 0, maka X langsung bisa ketemu 160 karena 2 kali 0 hasilnya 0. Sehingga titiknya diperoleh 160,0. Sehingga grafiknya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y dengan masing-masing titik bilangan mewakili 20. Kita kembali ke persamaan X plus Y sama dengan 100. Tadi diperoleh titiknya 0, 100, dan 100,0. Sehingga grafiknya adalah sebagai berikut. Kita hubungkan titik 0, 100, dan 100,0. Sudah diperoleh garis dari persamaan X plus Y sama dengan 100. Kita cek kembali persamaan X plus 2Y sama dengan 160. Diperoleh titik 0,80 dan 160,0. Kita hubungkan grafiknya adalah sebagai berikut. 0,80 dan 160,0. Sudah ketemu ya. Selanjutnya kita cek lagi. Kita tentukan titik-titiknya. Yang paling atas 0,100 dengan pasangan di bawahnya yaitu 100,0. Garis kedua 0,80 dan 160,0. Kita cek ke bentuk pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 100. Berarti nanti daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kiri garis. Kemudian bentuk pertidaksamaan yang kedua,
X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 160. Berarti daerah penyelesaiannya juga berada di sebelah kiri garis. Kemudian, di sini bisa kita lihat, X lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya terletak di daerah positif atau sebelah kanan X, atau sebelah kanan 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, berarti positif. Y terletak di atas garis, atau di atasnya 0. Maka, daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dan ini ada titik potong di antara kedua garis tersebut. Maka titik potong antara garis X ditambah Y sama dengan 100 dan X ditambah 2Y sama dengan 160. Adalah sebagai berikut. Kita eliminasi X dari persamaan X plus Y sama dengan 100 dan X plus 2Y sama dengan 160. Kenapa kita eliminasi X? Karena di sini sudah kelihatan nilai X-nya sama, yaitu bernilai 1X. Maka X-nya dari kedua persamaan tersebut bisa langsung dieliminasi dengan jalan dikurangkan. X dikurangi X hasilnya 0, Y dikurangi 2Y hasilnya min 1Y. 100 dikurangi 160 adalah min 60. Selanjutnya, kita mencari Y. Maka, min 1 di ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi membagi. Sehingga, Y sama dengan min 60 dibagi min 1. Diperoleh Y sama dengan 60. Selanjutnya, Y sama dengan 60 disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 100. Maka, X ditambah Y sama dengan 100, Y-nya diganti dengan angka 60. Kemudian kita akan mencari X-nya. Maka 60 di ruas kiri dipindah ke ruas kanan. Di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga diperoleh X sama dengan 100 dikurangi 60. Maka diperoleh X sama dengan 40. Jadi, titik potongnya adalah 40,60. Setelah titik potong kedua garis tersebut diketahui, yaitu di titik 40,60, maka daerah penyelesaian tersebut, titik-titik pojoknya sudah diketahui semua, sehingga diperoleh titik pojok yang paling atas yaitu 0,80, yang di bawahnya yaitu titik 0,0, dan sebelah kanan titik 100,0, dan titik potong kedua garis tersebut 40,60. Setelah titik-titik pojok daerah penyelesaian diketahui, selanjutnya kita uji titik pojok fungsi objektif menggunakan fungsi objektif f(x(y) sama dengan 60.000x ditambah 110.000y. Kemudian kita buat tabel. Tabelnya terdiri dari 2 kolom dan 5 baris. Kolom pertama yaitu titik pojok, dan kolom yang kedua yaitu fungsi objektif. Nah, di kolom yang pertama yaitu kolom titik pojok, maka kita masukkan titik-titik pojok yang tadi sudah kita ketemukan,
yaitu titik 0,0, titik 0,80, titik 100,0, titik 40,60. Keempat titik tersebut nanti kita masukkan ke dalam fungsi objektif dengan mengganti nilai X dan nilai Y-nya. Di sini kita bisa tuliskan dalam fxy. Di titik 0,0 maka fxy-nya menjadi f0,0. Di titik 0,40 fxy-nya menjadi f0,80. Di titik pojok 100,0 fxy-nya menjadi f100,0. Dan di titik pojok 40,60 maka fxy-nya menjadi f40,60. Kita kembali ke yang pertama, yaitu f0,0 sama dengan 60.000 X. X-nya langsung diganti 0. 60.000 kali 0 hasilnya 0. Karena apapun dikalikan 0 adalah hasilnya 0. Ditambah 110.000 Y. Y-nya juga langsung dikalikan 0 karena titiknya 0,0. Maka 110.000 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Di titik yang kedua yaitu titik 0,80 yaitu f0,80 sama dengan 60.000 X-nya langsung diganti 0. Hasilnya adalah 0. Ditambah 110.000 Y. Y-nya diganti 80. 110.000 dikali 80 hasilnya 8.800.000. 0 ditambah 8.800.000 sama dengan 8.800.000. Di titik pojok yang ketiga yaitu 100,0 maka f100,0 sama dengan 60.000 dikali X. X-nya diganti 100. Hasilnya 6 juta. Ditambah 110.000 Y. Y-nya diganti 0. Maka hasilnya 0. 6 juta ditambah 0 sama dengan 6 juta. Titik yang keempat yaitu titik pojok 40,60 maka f40,60 sama dengan 60.000 X. X-nya langsung diganti 40. Hasilnya adalah 2.400.000. Ditambah 110.000 Y. Y-nya juga langsung diganti 60. Maka hasil perkalian dari 110.000 dikali 60 adalah 6.600.000. Penjumlahan atau hasil penjumlahan dari 2.400.000 ditambah 6.600.000 adalah sama dengan 9 juta. Di sini bisa kita lihat angkanya paling tinggi adalah 9 juta. Maka 9 juta ini nilainya maksimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 9 juta rupiah dan terletak di titik 40,60. LKPD hari ini yang harus kalian kerjakan dan kalian selesaikan adalah sebagai berikut. Para siswa, berikut adalah LKPD yang harus kalian selesaikan. Jangan lupa tuliskan nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, nama kalian atau nama siswa, dan kelas kalian. Di sini Ibu cantumkan kompetensi dasar, materi pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Kemudian, silahkan baca dan amati permasalahan berikut serta selesaikan. Di sini Ibu beri 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, Sinta membeli es krim jenis 1 dengan harga Rp3.000 per buah dan jenis 2 dengan harga Rp4.000 per buah. Lemari es Sinta hanya mampu memuat 250 buah es krim dan uang yang dimiliki Sinta hanya Rp900.000. Jika es krim jenis 1 dan 2 dijual dengan keuntungan masing-masing Rp1.000 per buah, tentukan banyaknya es krim agar keuntungan maksimal. Permasalahan yang kedua, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 5x ditambah 3y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 4x plus 2y kurang dari atau sama dengan 32.000, 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 21.000, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa pembelajaran hari ini kalian tutup dengan berdoa dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.